Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat semua para teman-teman peternak ya, pemula. Jadi ini saya mau berbagi cerita ini. Ini pengalaman hidup saya, tapi mudahan ini bermanfaat buat para peternak-peternak lain. Bisa jadi penyemangat lah. Saya tuh pengen bercerita ya, tapi ini real dari kisah saya. Tapi kan ini kayaknya bagus deh untuk motivasi untuk para peternak. Bukan cuma peternak sebenarnya. Buat semuanya yang pengen maju, istilahnya punya keinginan untuk maju. Anggap ini seminar gratis atau kuliah gratis lah. Ini ilmu sebenarnya. Saya tuh 5 tahun yang lalu tuh pernah beli kambing. Saya tuh dari kecil, saya hobinya bisnis. Saya itu di sini hobinya bisnis. Di sini saya jual beli karet. Terus 5 tahun yang lalu saya pernah mencoba mengembangkan usaha tuh dengan ternak kambing. Dulu saya beli berapa? 12 indukan. Saya suruh orang yang gaduh tuh, yang rawat, diparukan, bahasa Jawanya diparukan tuh 6 ekor untuk 3 kandang. 6 ekor untuk 3 kandang dari teman-teman saya itu kan. Alhamdulillah sekian lama tuh berkembang terus. Tapi namanya bisnis tuh kan kita nggak selalu pasti di atas. Ada naik turun, kita tuh bisa di bawah, bisa di atas. Terus ini yang sangat mahal pengalaman buat saya untuk ternak kambing. Baru beli 1 bulan dari 12 indukan 4 ekor indukan. Dulu tuh kalau nggak salah nominalnya 4 ekor tuh 6.650.000. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. 6.650.000 ya, nggak terlalu besar, tapi waktu itu ya lumayan besar karena saya pemula kan di kambing. Saya sempat diem beberapa hari, males ngerawat kambing. Terus saya berpikir lagi, kalau cuma kayak gini, kapan itu ketutupnya kerugian dari kambing yang mati? Oke, habis itu saya langsung beli lagi 4 yang sudah hamil semua dengan harga 2.100.000 per ekor yang sudah hamil 5 tahun yang lalu. Saya beli nggak lama pada beranak. Nah, setelah itu alhamdulillah yang dirawat temen berhasil, yang saya rawat berhasil. Tapi di perjalanan ya ada usaha yang lain yang kalah. Saya kan jual beli karet di sini. Jadi karet kena minus. Alhamdulillah kambing-kambing saya tuh bisa menutupi semua kerugian dari bisnis karet. Itu semua dari kambing. Ini beneran cerita pengalaman hidup saya. Jadi ini bukan rekayasa konten. Ini buat penyemangat bagi peternak-peternak lain. Sebenarnya kalau orang kampung kebanyakan bilang di sini, orang desa itu bilang peternak itu sampingan. Ternyata kalau di prakteknya kita praktekin, kita pelihara, kita rawat dengan benar, kita cintai peliharaan kita, rawatan kita, dia bukan sampingan. Emang kerjaannya tuh seperti sampingan, tapi ternyata dia itu bisa dijadikan andalan kita. Dia malah menjadi andalan kita. Ternyata dari kerugian-kerugian lain itu bisa tertutupi dari kambing. Terus saya ngembangkan sayap lagi ke ayam broiler, ayam potong.
Di situ saya 3 tahun kalau nggak salah di ayam potong. Saya sangat teramat sangat jatuh banget di ayam potong. Lalu saya memutuskan berhenti di ayam potong. Lalu beli indukan kambing lagi saya. Yang terakhir sekitar 6 bulan ini saya mulai ngerintis lagi ke ternak kambing. Indukan kambing saya beli 26 ekor. Ya saya bagi, ada yang di temen, ada yang dirawat sendiri. Alhamdulillah 6 bulan ini yang saya rawat sendiri itu saya sudah mendapatkan hasil anaknya aja itu sudah 9 ekor yang ada di saya anaknya. Belum yang dipelihara temen. Yang dipelihara temen itu anaknya sekitar yang sudah lahir itu 6. Tapi dari indukannya itu totalnya masih ada sekitar 10 yang belum melahirkan, yang belum beranak. Cuma mendekati semua sudah. Jadi kan hasilnya sangat luar biasa kalau kita pikirkan hasil dari kambing itu. Ini contohnya, ini baru berumur 3 bulan. Nah, alamatnya di sini di Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Juwe, Kabupaten Balangan. Itu baru beranak umur 1 minggu. Ya, jadi untuk para peternak pemula maupun yang belum beternak, mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat lah buat semua para peternak dan yang merasa masih nganggur, belum ada kerjaan. Jadi gini, intinya jangan kita berpikir kita menjadi pekerja. Usahakan kita menciptakan peluang pekerjaan. Jadi apa untuk peluang pekerjaan? Kalau kita mau bikin perusahaan, nggak mungkin, uangnya terlalu besar nilainya. Jadi untuk menciptakan pekerjaan, ya kita beli kambing, babon kan. Kalau kita beli untuk khususnya di wilayah saya sekarang ya, untuk sekarang babon mungkin ya 3 juta dapat lah untuk di wilayah saya sekarang. Kalau 2 kan 6 juta. Kalau merasa belum mampu ya beli anakan, yang beli masih doro-doro kan, yang masih gadis itu kan masih terjangkau, paling 1.500.000 harganya kan. Nah, kalau itu dirawat terus, itu kan itu yang menjadi pekerjaan kita. Kita jangan berpikir untuk keuntungannya, sayangi dulu hewan peliharaan kita, sayangi dia, cintai dia. Nah, untuk ke depan prospeknya, untuk jangka panjangnya, dia kan sangat akan menjadi banyak itu, dan itu yang jadi sangat menguntungkan. Jadi kalau kita tanpa itu mungkin kita tidur nggak ada kerjaan, tapi kalau dengan itu kita bisa bekerja. Nah, selama kita bekerja 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mungkin kita kan nggak ada hasil, kelihatannya nggak ada hasil. Tapi setelah 1 tahun dirumus, selama 1 tahun nilainya itu selalu bertambah. Jadi untuk 1 tahun terakhir coba dihitung, itu nilainya sangat banyak. Kalau kita peliharanya sedikit, nilainya sedikit, itu dimana-mana kayak gitu, itu manusiawi udah. Tapi kalau kita pelihara dengan 10 indukan selama 1 tahun, kita rawat dan pelihara kambing, mungkin dilihat nggak ada hasilnya, tapi 1 tahun terakhir di waktu final kita panen dari hasil breeding itu, kalau 1 tahun dari 10 indukan, kalau untuk di wilayah Kalsel, kayaknya untuk di wilayah saya di Kalsel itu nggak kurang deh, dari 10 indukan itu untuk nilai 20 juta itu nggak kurang. Ini bukan sekedar cerita bohong, ini saya sudah mempraktekannya gitu loh. Jadi sangat menguntungkan kambing itu sebenarnya. Sebenarnya saya ada sapi, tapi saya di sapi itu kurang gimana ya, kurang cinta, dan menurut saya untuk nilai keuntungannya nggak bisa membandingi nilai keuntungan dari kambing.
Jadi saya lebih suka di kambing. Kalau kita beli sapi satu bakalan 10 juta, kita belikan kambing bakalan dapat 4 10 juta. Di sini saya satu sapi 10 juta 1 tahun 5 juta keuntungannya. Nah kalau kambing itu bisa 10 juta, ya kan, dengan modal yang sama. Jadi kalau untuk pemula untuk bikin kandang, katanya kandang kambing biayanya lebih mahal. Sistemnya sistem koloni untuk ternaknya. Kalau saya pribadi di sini breeding tapi sistem koloni. Jadi kalau waktu sesudah beranak saya sistem koloni, saya campur semua. Tapi setelah hamil, kelihatan hamil, kelihatan perutnya udah pada besar, itu saya sekat satu-satu. Tapi kalau waktu masih proses belum kawin, saya sistem koloni. Itu sangat hemat kandangnya, biaya untuk kandang. Yang merasa belum mencoba, dicobalah. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau dengan kita tidur, kita nggak akan dapat hasil itu. Nggak ada yang menghasilkan orang tidur, ya kan? Tapi kalau kita nggak ada kerjaan, kita mau merawat kambing, ya kalau nggak ada 10 juta, 5 juta atau 2 juta kan dapat. Untuk kedepannya tetap ada hasil. Jadi kalau ibaratnya orang yang biasa bertani, pagi berangkat ke sawah, siang pulang, habis itu tidur, nggak ada masukan lain. Tapi kalau dengan beternak atau apa, tapi kalau saya menyarankan lebih ke kambing. Bukan saya peternak kambing, itu karena memang saya tuh dari kecil saya hobi bisnis. Saya lulusan SD aja, SMP saya cuma 8 bulan. Jadi saya pemain otodidak, saya lebih suka praktek, bukan bermimpi atau berhayal. Ya semoga ini semua bermanfaat ya untuk yang mau nyimak. Makasih. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.